Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui Yesus. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Yesus lalu memandang mereka dan berkata, "Pergilah dan perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Sementara dalam perjalanan mereka menjadi sembuh. Salah seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu sujud di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah sembuh? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain orang asing ini?" Lalu Yesus berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, di bulan Oktober ini sebagai bulan Rosario, kita diajak untuk berdevosi kepada Bunda Maria. Kalau berdevosi kepada Bunda Maria itu kita teringat tentang Lourdes yang ada di Perancis ini. Bagaimana Maria menampakkan dirinya kepada Santa Bernadetta Soubirous. Dan dalam penampakan itu, Bernadetta itu kan diminta untuk mengeruk tanah di bawah dia tempat penampakan itu, sehingga dari dalam tanah itu keluar air. Air itu kemudian membawa banyak mujizat, terutama itu mujizat penyembuhan, sehingga terkenalnya Lourdes ini karena terjadi banyak mujizat. Bahkan lebih dari 7.000 mujizat penyembuhan terjadi karena dari penampakan di Lourdes ini. Itu dulu ada foto-fotonya. Kalau di Lourdes itu kan tongkat-tongkat orang yang sakit, kursi-kursi roda itu digantung-gantung begitu. Sekarang enggak, dibersihkan gitu. Anda akan lihat simbol kesembuhan, simbol Allah yang menyelamatkan. Hari ini kita mendengar dalam Injil minggu ini bagaimana Yesus itu juga menyembuhkan orang kusta. 10 orang kusta yang disembuhkan, 1 yang kembali mengucap syukur, kembali kepada Yesus dan berterima kasih kepadanya. Yang 9 apakah sembuh atau tidak, ya tidak tahu. Dikatakan sembuh, tapi kemudian kalau tidak mengucap syukur apakah lalu sakit lagi? Tidak ada cerita di dalam Injilnya begitu. Dalam bacaan pertama dalam kitab kedua Raja-Raja itu, Naaman itu juga disembuhkan. Dia sebagai orang Aram itu sembuh dari sakit kusta. Dan disitulah kita bisa melihat bahwa memang penyembuhan yang dibuat oleh Tuhan melalui Yesus dan juga melalui yang lain itu ada kaitan dengan iman, ya. Selalu saja dihubungkan dengan iman. Selalu saja diajak untuk melihat penyembuhan itu dalam kaitan dengan bagaimana seseorang itu percaya kepada Tuhan, percaya sungguh, merasakan sungguh, dan mampu untuk mengucap syukur atas kesembuhannya. Ini kan terkait dengan iman. Sehingga kesembuhan itu sungguh-sungguh menjadikan seseorang itu lebih beriman gitu. Makanya gambaran yang Yesus yang terakhir mengatakan, "Imanmu telah menyelamatkan engkau." Demikian juga Naaman.
Naaman itu terakhir mengatakan, oke lah, kalau aku tidak bisa memberi apa-apa, beri aku tanah 2 karung untuk bisa diangkut oleh bagal itu keledai. Dan mulai sekarang aku tidak akan menyembah Allah yang lain kecuali Tuhan. Jadi penyembuhan itu terkait dengan iman. Nah, Bapak, saudara-saudari yang terkasih, maka orang yang mendapatkan berkat dan rahmat kesembuhan itu harusnya percaya betul bahwa dirinya itu disembuhkan oleh Tuhan dan Tuhan mengasihi dia gitu. Maka ungkapannya adalah ucapan syukur, ucapan terima kasih. Orang yang beriman itu adalah orang yang bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas segalanya gitu. Mendapatkan banyak berkat dan banyak rahmat dalam kehidupannya gitu. Beriman berarti sungguh-sungguh saya memuji Tuhan, memuliakan Dia yang memelihara kehidupan saya. Bapak, saudara-saudari yang terkasih, maka digambarkan bahwa iman itu menjadikan kita dekat dengan Tuhan gitu. Tuhan itu bukan berarti lalu gila hormat gitu ya. Tuhan itu bukan berarti supaya kamu datang bersyukur kepada aku. Enggak. Tuhan tidak perlu pujian dari manusia karena kita makhluk yang berdosa. Tuhan itu tidak memerlukan pujian dan ucapan syukur kita. Ucapan syukur itu dididikkan kepada kita supaya kita tahu siapa kita di hadapan Tuhan. Supaya kita tidak sombong. Supaya Anda dan saya itu tahu empan papan kalau di dalam bahasa Jawa itu. Tahu unggah-ungguh, ngerti sing ngopeni. Siapa yang sungguh-sungguh memelihara kehidupanmu. Makanya ucapan syukur itu sungguh-sungguh menjadikan kita mengerti betul dengan kerendahan hati. Saya sadar bahwa saya ini tidak mampu untuk sepenuhnya menguasai hidup saya, kecuali Tuhan yang memberikan kehidupan ini. Maka Bapak, saudara-saudari yang terkasih, hal-hal sederhana pun Anda dan saya dididik untuk bersyukur kan. Kita itu bersyukur kalau bangun pagi saja, terima kasih Tuhan hidup yang baru, hari yang baru. Bisa makan enak saja, terima kasih Tuhan. Saya bisa merasakan asin saja, terima kasih Tuhan. Saya bisa ke belakang, bisa menyalurkan, membuang kotoran tubuh saya, terima kasih Tuhan. Itu kita merasakan betul bagaimana kedekatan kita dengan Tuhan dan merasakan betul segala hal yang mengalir dari Tuhan. Rohnya itu mengalir membuat kita hidup. Dan itulah yang patutnya dalam iman itu Anda dan saya itu dididik untuk bersyukur. Nah, bersyukur ini memang tidak mudah. Bersyukur ini tidak otomatis ya. Bersyukur itu kan dididik sebenarnya. Secara naluriah itu kita tidak punya rasa syukur. Makanya bapak ibu, papa mama itu kan mendidik anak-anaknya. Kalau dikasih apa-apa, mengucapkan apa? Makasih ma, makasih pak. Ucap, ayo ke sana, kamu diberi tante, terima kasih ya. Ucap pak. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita minggu ini dipanggil untuk merenungkan apakah saya ini sungguh-sungguh mampu untuk bersyukur, dan syukur itu membuat saya memiliki iman yang semakin dekat dengan Tuhan. Tantangan milenial kita saat ini kan, kalau kita itu bersyukur, Anda dan saya ini pengennya itu kan bersyukurnya itu untuk hal-hal yang gede-gede gitu, yang wow gitu, yang hebat gitu. Oh, nanti saya syukurannya hebat. Di hotel mana, ya, di tempat ruang pesta mana, syukuran saya itu harus di gereja yang besar gitu, harus di aula yang. Kita itu pengennya kalau syukuran itu, kalau sekarang itu yang bisa viral gitu. Kalau bisa itu ya syukuran itu yang wow, bisa diomong banyak orang gitu. Kalau sembuh dari sakit biasa ya. Selamat dari kecelakaan biasa. Kita ini biasa. Saya bangun pagi biasa. Semuanya biasa. Syukuran itu kalau besar-besar saja. Saya mengucap syukur pada Tuhan itu ya besar-besar. Ini tantangan milenial kita. Sehingga iman kita itu berkurang. Isinya menuntut, dan kalau diberi bersyukur besar, kalau enggak ya biasa. Nah, Bapak, saudara-saudara yang terkasih, Anda dan saya dipanggil untuk sungguh-sungguh kembali merenungkan kehidupan kita dan untuk mampu bersyukur dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Memiliki rasa syukur dalam setiap aspek kehidupan kita. Saya menyapa Anda yang mungkin pelit hatinya untuk bersyukur
dan memandang hidup ini biasa-biasa saja, nggak perlu aneh-aneh, nggak perlu bersyukur. Ada seorang anak itu sampai nangis-nangis itu, cerita, saya minta sedikit aja loh ma, uang ma, untuk syukuran ulang tahun ma, nggak usah buang-buang uang saja, ya, nggak usah, biasa aja. Semuanya orang merayakan ulang tahun, nggak usah. Semuanya mau bersyukur, nggak usah. Maunya tuh ya, saya tuh syukuran sama teman-teman aja, tipis-tipis aja lah. Berterima kasih pada Tuhan dan teman-teman, nggak usah. Ini. Jadi ada orang-orang itu ya begitu itu. Perayaan ulang tahun anaknya diam-diam saja, ngalir biasa aja. Ulang tahun perkawinan biasa saja, nggak ada apa-apa. Kelahiran apa lagi? Baru kalau dipanggil Tuhan baru nangis-nangis itu. Jadi sama hidupnya tidak pernah bersyukur, hanya nangis tok di hadapan Tuhan. Kita dipanggil untuk sungguh-sungguh sebagai umat yang beriman, dididik Tuhan. Imanmu menyelamatkan engkau karena engkau memiliki rasa syukur yang luar biasa dalam kehidupanmu. Bagi Anda yang pelit hatinya, semoga Anda sungguh-sungguh dipanggil terbuka atas iman Anda. Jangan-jangan Anda hanya beragama dan tidak beriman sekarang. Anda dipanggil untuk memiliki iman, mengakui Tuhan yang memberikan segala sesuatu dalam kehidupan Anda. Semoga kita semua belajar atas iman untuk bersyukur, mensyukuri segala aspek kehidupan kita masing-masing, agar Allah terus mencurahkan berkat-berkat-Nya, cintanya, perlindungannya, keselamatannya bagi kita dan keluarga kita. Berkat Tuhan menyertai kita semua.